Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone. Di sini saya akan membahas tentang etika bisnis dan tanggung jawab sosial. Sebelumnya, perkenalkan, kami dari kelompok 2 yang akan menjelaskan uraian singkat dari materi tersebut. Happy for watching, guys. Apa sih lingkungan bisnis? Lingkungan bisnis adalah segala sesuatu yang mempengaruhi sebuah aktivitas bisnis dalam suatu lembaga atau perusahaan pada lingkungan perusahaan atau business environment. Lingkungan bisnis dibagi menjadi dua, yaitu lingkungan eksternal dan lingkungan internal. Lingkungan internal adalah lingkungan yang memiliki kepentingan dalam organisasi atau bisnis dan akan berpengaruh secara langsung atas keberlangsungan bisnis. Sedangkan lingkungan eksternal ialah segala sesuatu di luar batas-batas organisasi dan perusahaan akan berpengaruh secara tidak langsung terhadap perusahaan. Lingkungan eksternal dibagi menjadi dua, yaitu lingkungan eksternal mikro dan lingkungan eksternal makro. Adapun yang termasuk dalam lingkungan eksternal mikro yaitu 1. Pemegang saham atau shareholder. Pemegang saham ialah investor yang menjadi pemilik parsial dari perusahaan dengan membeli saham perusahaan. Yang kedua, kreditor. Kreditor merupakan salah satu penyedia sumber pendanaan paling penting bagi perusahaan. Yang ketiga, karyawan. Karyawan bertanggung jawab untuk mengelola pekerjaan pada perusahaan. Yang keempat, pesaing. Pesaing bukan hanya berupa perusahaan yang dihasilkan produk yang sama, namun pesaing juga meliputi produk substitusi, yaitu produk yang memiliki bentuk fisik berbeda namun memiliki fungsi yang sama. Yang keenam, pemasok. Harga dan kualitas bahan baku yang disediakan sangat mempengaruhi kinerja perusahaan. Selain itu, akan menentukan bersaing tidaknya produk perusahaan dengan kompetitor. Selanjutnya, perantara atau distributor. Cakupan atau ruang lingkup pasar yang dapat dicapai oleh produk perusahaan sangat ditentukan oleh saluran distribusi. Selain itu, saluran distribusi juga menentukan tingkat ketersediaan produk perusahaan di berbagai outlet, seperti menciptakan keuntungan tempat yang dijangkau oleh konsumen. Yang terakhir, konsumen. Kelangsungan hidup perusahaan untuk jangka panjang sangat ditentukan oleh loyalitas konsumen. Perusahaan perlu memahami apa yang dibutuhkan oleh konsumen agar perusahaan menjadi unggul. Selanjutnya, adapun yang termasuk dalam lingkungan eksternal mikro yaitu sebagai berikut. Yang pertama, lingkungan ekonomi. Suatu kondisi sistem ekonomi sesuai dengan apa yang terjadi pada daerah atau lokasi di mana suatu organisasi beroperasi. Yang kedua, lingkungan teknologi. Mencakup berbagai macam cara yang ditempuh perusahaan agar dapat menciptakan value bagi komponen penting atau konstituen mereka. Yang ketiga, lingkungan hukum politik. Merupakan sebuah hubungan antara bisnis dan pemerintah. Dapat berupa bentuk peraturan pemerintah terhadap suatu bisnis. Yang keempat, lingkungan bisnis global. Merupakan kekuatan secara internasional yang akan mempengaruhi bisnis. Yang kelima, lingkungan bisnis domestik. Merupakan lingkungan di mana perusahaan beroperasi dan memperoleh pendapatannya. Yang keenam, lingkungan sosial budaya. Lingkungan yang memiliki nilai, adat istiadat, kebiasaan, dan karakteristik demografis masyarakat di wilayah organisasi beroperasi. Etika bisnis. Apa sih etika? Lalu, apa hubungannya dengan etika bisnis? Etika berasal dari bahasa Yunani, ethos, berarti adat istiadat atau kebiasaan.
Sedangkan etika bisnis merupakan perilaku bisnis yang menerapkan etika yang dilakukan oleh manajer dan karyawan pada suatu organisasi yang menunjukkan perilaku etis maupun tidak etis. Selanjutnya, permasalahan etika yang terjadi di beberapa bidang fungsional perusahaan. Yang pertama, di bidang akuntansi, termasuk penyusunan keuangan. Tujuannya agar memperoleh keuntungan untuk internal berbeda, eksternal berbeda. Yang kedua, bidang keuangan, adanya praktik window dressing atau laporan keuangan perusahaan yang akan mengajukan pinjaman ke bank. Dalam praktik ini, biasanya perusahaan membuat semaksimal mungkin agar rasio keuangan terlihat sehat dan normal. Yang ketiga, di bidang produksi dan pemasaran. Akibat banyaknya praktik pelanggaran etika di bidang produksi dan pemasaran, pemerintah Indonesia memberlakukan pelaku usaha yang memproduksi dan atau memperdagangkan barang atau jasa dengan kriteria sebagai berikut: tidak sesuai dengan standar dan tidak memenuhi persyaratan sesuai dengan yang tertera pada undang-undang. Takaran dan jumlah dalam hitungan tidak sesuai dengan yang dinyatakan dalam label atau etiket suatu produk. Selanjutnya, kondisi dan manfaat tidak sesuai dengan yang dinyatakan pada label dan keterangan suatu produk. Yang keempat, etika di bidang informasi teknologi. Etika di bidang informasi teknologi dianggap tidak etis, yaitu adanya serangan terhadap wilayah privasi seseorang, penyimpanan, pengumpulan, dan akses terhadap informasi dari bisnis atau usaha. Faktor penghambat etika bisnis: 1. Mengejar keuntungan dan kepentingan sendiri. Kedua, persaingan untuk mencapai laba perusahaan. Ketiga, pertentangan etika beda budaya atau lintas budaya. Dan yang terakhir, pertentangan antara nilai-nilai perorangan dengan tujuan organisasi atau perusahaan. Tanggung jawab sosial. Tanggung jawab sosial merupakan sebuah kesadaran secara nyata dari perusahaan terkait hal-hal yang mempengaruhi masyarakat. Dalam hal ini, yaitu sebuah keputusan bisnisnya. Tanggung jawab sosial kadangkala diperlukan untuk menyebutkan tanggung jawab perusahaan pada komunitas serta lingkungan. Jenis-jenis tanggung jawab sosial. Yang pertama, tanggung jawab terhadap pelanggan. Praktik produksi yang bertanggung jawab. Perusahaan memberikan label keselamatan untuk produknya yang berfungsinya sebagai bentuk tanggung jawab kepada pelanggan agar menjadi peringatan dan pencegahan terjadinya kecelakaan saat pemakaian produk. Yang kedua, praktik penjualan yang bertanggung jawab. Perusahaan menggunakan standar atau pedoman untuk mencegah karyawan melakukan penipuan publik yang tersebar dalam bentuk iklan. Selain itu, kepuasan pelanggan sangat diperlukan untuk menjamin keberlangsungan perusahaan. Yang kedua, tanggung jawab terhadap karyawan. 1. Perlakuan semestinya untuk karyawan lain. Perusahaan bertanggung jawab untuk memastikan bahwa karyawan diperlakukan dengan semestinya dengan karyawan yang lain. Yang kedua, pencegahan terjadinya pelecehan seksual. Perkara lain di tempat kerja adalah pemerkosaan yang melibatkan komentar atau tindakan yang bersifat seksual serta tidak diterima dalam hal tadi. Bukan hanya tanggung jawab terhadap karyawan, namun juga menaikkan produktivitas perusahaan dengan menolong karyawan buat dapat bekerja sama. Yang ketiga, peluang setara. Memberikan peluang yang setara kepada setiap karyawan seperti promosi, mutasi, kenaikan gaji, dan lain-lain, ataupun calon karyawan. Perusahaan tidak seharusnya melakukan diskriminasi kepada karyawan, baik itu terkait asal daerah, suku, kepercayaan, maupun gender, bukanlah suatu yang menjadi masalah dalam perusahaan. Yang ketiga, tanggung jawab terhadap pemegang saham perusahaan. 1.
Bagaimana perusahaan memastikan tanggung jawab? Manajer dari suatu perusahaan memantau keputusan perusahaan guna memastikan bahwa keputusan tersebut dapat kepentingan pemilik. Yang kedua, konflik dalam usaha untuk memastikan tanggung jawab. Mengkaitkan kompetensi karyawan dengan kinerja. Konflik perusahaan dapat menyelesaikan sebagian kepentingan, tetapi menciptakan masalah. Beberapa manajer puncak telah menerima saham kemudian melaporkan kinerja perusahaan yang tinggi, padahal sifatnya artifisial pada periode di mana mereka ingin menjual kepemilikan sahamnya. Yang ketiga, bagaimana pemegang saham memastikan tanggung jawab. Pemegang saham paling aktif ialah investor institusional atau forum keuangan yang membeli sejumlah besar saham. Yang keempat, konflik dengan kompensasi eksekutif yang berlebihan. Manajer suatu perusahaan dapat mencoba untuk memuaskan pemegang sahamnya dengan memastikan bahwa dana yang diinvestasikan oleh pemegang saham digunakan dengan baik. Yang keempat, tanggung jawab terhadap kreditor. Bentuk tanggung jawab perusahaan kepada kreditor yaitu dengan membayar tagihan atau hutang perusahaan secara tepat waktu. Jika tidak dapat membayar dengan tepat waktu, maka harus memberikan informasi kepada kreditor, karena pihak kreditor dapat memberikan waktu dengan jatuh tempo yang ditentukan sebagai perpanjangan pembayaran. Yang kelima, tanggung jawab terhadap lingkungan. Proses produksi yang dipergunakan oleh perusahaan maupun produk yang didapatkan dapat berbahaya bagi lingkungan. Salah satu contohnya yaitu polusi udara. Beberapa proses produksi menyebabkan polusi udara yang berbahaya bagi warga karena polusi udara menghambat pernapasan. Yang terakhir, tanggung jawab terhadap komunitas. Komunitas dapat diandalkan sebagai karyawan ataupun pelangganannya. Perusahaan dapat melakukan tanggung jawabnya kepada komunitas dengan memberikan support dan dukungan baik secara materi maupun lainnya dalam acara-acara lokal atau memberi sumbangan ke lembaga ataupun yayasan lokal yang memang membutuhkan. Sedangkan komunitas perusahaan multinasional adalah lingkungan internasionalnya. Sekian materi yang kami sampaikan. Karena dimulai, maka juga akan diakhiri. Jika diakhiri tanpa memulai, itu bukan presentasi, tapi masalah hati. Jalan-jalan ke Amerika, pulangnya membeli good time. Terima kasih atas perhatian Anda, and see you next time. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.